Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan sedikit materi makalah kami dengan judul pengaruh pajak terhadap investasi. Selamat mendengarkan. Nama saya Hayurnisa Fitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak dan investasi. Di mana pajak menurut Prof. Dr. PJA Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dipaksakan yang terhutang oleh wajib pajak membayar menurut peraturan-peraturan umum dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Sumitro merupakan suatu perserikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejauh penghasilan tertentu kepada negara. Fungsi pajak. Sebenarnya dari definisi pajak di atas sudah tergambarkan fungsi dari pajak, yaitu untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa publik. Namun demikian dengan literatur kepajakan, pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Jenis-jenis pajak ditinjau dari segi lembaga pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 2 jenis. Pertama, pajak pusat. Sering disebut juga pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah yang terdiri dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang kedua, pajak daerah, yaitu yang pertama ada jenis pajak provinsi, di mana itu contohnya adalah pajak kendaraan bermotor dan lain-lain. Yang kedua, ada pajak kabupaten, di mana contohnya itu ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan lain-lain. Terus, apa itu investasi? Investasi bisa diartikan sebagai komitmen sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini dengan harapan memperoleh manfaat di kemudian hari. Tujuan investasi, sederhananya tujuan orang melakukan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang di kemudian hari. Perkenalkan, nama saya Divan Erlangga Wicaksono, NPM 2205170043. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh pajak terhadap investasi. Sebagai negara berkembang, Indonesia mengalami beberapa permasalahan. Salah satunya adalah pembangunan ekonomi. Keterbatasan pembiayaan merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam pembangunan ekonomi. Penanaman modal juga dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan untuk menutup keterbatasan pembiayaan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Di Raffi tahun 2013.
Pajak merupakan salah satu variabel penting dari investasi asing langsung menurut Syah 2013. Sebagai investor asing langsung, segala kegiatan baik positif ataupun negatif dipengaruhi oleh kebijakan pajak negara. Perpajakan mengambil peran penting dalam ekonomi politik komparatif yang disebut dengan globalisasi, dan jika suatu negara menurunkan tarif pajak, maka akan meningkatkan proses pertumbuhan dan perkembangan negara tersebut. Karena secara positif akan menarik para investor, GEDI tahun 2013. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan pajak secara parsial terhadap investasi asing langsung. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan suatu penelitian untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan pajak terhadap investasi asing langsung di Indonesia. Perlakuan pajak penghasilan atas capital gains di Indonesia. Secara unilateral, negara Indonesia memiliki ketentuan menghadapi pajak berganda dalam ketentuan perundang-undangnya, termasuk mengenai capital gains sesuai dengan pengertian penghasilan sebagai objek yang dikenakan pajak. Prinsip pengenaan pajak atas capital gains pada hakikatnya terdapat pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tentang Pajak Penghasilan tahun 1993, sebagaimana perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000. Sebagaimana penelitian yang dilakukan Gunadi yang menyatakan bahwa prinsip pengenaan pajak ini mengikuti pendekatan komprehensif juga sebagai global konsep pertumbuhan. Dengan prinsip pengenaan ini, capital gains yang diperoleh dan dikenakan pajak tidak terbatas hanya dari Indonesia saja. Perkenalkan, nama saya Rizky Irfandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek pajak terhadap keputusan investasi. Menurut Harjito dan Martono 2014 menyatakan bahwa investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam suatu aset atau aktiva dengan harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Dilihat dari jangka waktunya, investasi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang. Sedangkan dilihat dari jenis aktivanya, investasi dibedakan ke dalam investasi pada aktiva real dan investasi pada aktiva non-real atau aktiva finansial. Investasi pada aktiva real misalnya investasi dalam tanah, gedung, mesin, dan peralatan. Adapun investasi pada aktiva non-real, misalnya investasi ke dalam surat-surat berharga. Apabila investasi dilakukan untuk jangka panjang, maka konsep nilai waktu uang menjadi penting untuk diperhatikan. Kusnan dan Puji Astuti pada tahun 2012. Tugas manajer keuangan yang dilakukan secara rutin adalah bagaimana mengatur aliran dana agar operasi perusahaan berjalan dengan baik. Di samping tugas rutin tersebut, manajer keuangan mempunyai tugas yang cukup berat, yaitu membuat keputusan investasi. Keputusan ini sangat penting dengan semakin besarnya dan berkembangnya suatu perusahaan. Saya Emi Armila Zaura. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbandingan pajak terhadap keputusan investasi. Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis bagi pemenuhan kebutuhan pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Langkah-langkah dan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dapat melalui penyempurnaan perundang-undangan, penerbitan peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan, meningkatkan di tingkat kepatuhan wajib pajak maupun menggali sumber-sumber pajak lainnya. Selain mempunyai fungsi budgeter, pajak juga mempunyai fungsi reguleran, yaitu menggunakan pajak untuk mengatur distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat. Pajak dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di kawasan tertentu agar terdapat pemerataan pembangunan pendapatan. Contohnya, yaitu pemberian insentif pajak penghasilan kepada pengusaha di dalam kawasan pengembangan ekonomi terpadu atau KAPET. Untuk meningkatkan kegiatan usaha di kawasan Timur Indonesia atau KTI agar terjadi pemerataan pembangunan antara kawasan Barat Indonesia atau KBI yang telah lebih maju dengan kawasan Timur Indonesia atau KTI.
Ada beberapa hal yang ada di dalam perbandingan pajak terhadap keputusan investasi. Yang pertama, pajak penghasilan. Yang kedua, pajak capital gains. Yang ketiga, pajak bunga. Yang keempat, insentif pajak. Dan yang terakhir, pajak dividen. Yang pertama ada pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah potensi besar untuk penerimaan negara yang belum banyak tersentuh. Yang kedua ada pajak capital gains. Pajak capital gains adalah selisih antara harga saham pada periode ini dengan harga saham pada periode sebelumnya. Capital gains juga disebut sebagai capital aktual. Faktor-faktor yang mempengaruhi return saham atau capital gain terdiri dari faktor makro dan faktor mikro. Faktor makro adalah faktor yang berada di luar perusahaan, terdiri dari faktor ekonomi makro, ekonomi seperti tingkat inflasi. Faktor mikro adalah faktor yang berada dalam perusahaan itu sendiri, yaitu laba bersih, nilai buku, dan rasio keuangan lainnya. Yang ketiga, pajak bunga. Pajak bunga adalah indikator faktor fundamental makro dari kondisi mikroekonomi bunga. Bunga adalah suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur untuk dibayarkan kepada kreditur. Yang keempat, insentif pajak. Insentif pajak adalah salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bentuk mendorong pembangunan nasional untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Yang kelima, ada pajak dividen. Nilai pendapatan bersih perusahaan setelah pajak dikurangi dengan laba ditahan yang besarnya diputuskan oleh rapat umum pemegang saham. Perkenalkan, nama saya Meisha Amanda Syafiti Rangkuti. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pajak terhadap investasi. Apa saja sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pajak terhadap investasi? Yang pertama itu ada tarif pajak. Tarif pajak itu sendiri dapat mempengaruhi langsung terhadap keuntungan bersih yang diperoleh oleh investor. Semakin rendah dari tarif pajak itu, semakin menjadi daya tarik suatu investasi. Yang kedua itu intensitas kepemilikan aset tetap, yang menggambarkan banyak investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Yang ketiga itu adalah program insentif pajak. Program insentif pajak itu seperti potongan pajak atau keringanan fiskal untuk suatu sektor atau proyek tertentu yang dapat menjadi juga faktor penting. Yang keempat itu adalah cara laba investasi. Dikenai pajak, cara laba investasi yang dikenai pajak juga dapat mempengaruhi keputusan investasi. Yang kelima itu pajak yang dikenakan pada penghasilan dapat mempengaruhi keputusan suatu investasi. Yang keenam, beberapa negara menerapkan kebijakan pajak khusus untuk suatu sektor atau industri guna mendorong suatu investasi. Yang terakhir, pajak atas keuntungan modal juga dapat mempengaruhi suatu investasi. Dari beberapa faktor tersebut, faktor-faktor itu seringkali terkait dan berdampak antara satu sama lain. Kebijakan pajak yang baik dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan investasi dan perkembangan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang reformasi pajak terhadap suatu investasi. Reformasi perpajakan di Indonesia pertama kali diluncurkan pada tahun 1983 dengan perombakan sistem perpajakan pada dasarnya itu digantikannya sistem official assessment menjadi self assessment. Reformasi pajak menjadi tema menarik pada saat ini dengan makna yang luas dan terus berkembang. Afiliani berpendapat bahwa tujuan utama reformasi perpajakan adalah untuk menegakkan kemandirian ekonomi dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan kemampuan sendiri. Reformasi administrasi perpajakan ini diharapkan dapat memenuhi tujuan utama. 1. Tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi. 2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi. 3. Tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Untuk keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, ada beberapa jumlah strategi, antara lain meningkatkan kepatuhan, menangkal ketidakpatuhan, meningkatkan citra, mengembangkan administrasi modern, dan meningkatkan produktivitas aparat. Reformasi pajak terhadap investasi yang dipengaruhi oleh pajak penghasilan dan Undang-Undang Cipta Kerja.
Pajak penghasilan mempunyai pengaruh terhadap investasi. Oleh karena itu, pajak tersebut mengurangi hasil investasi yang dilaksanakan. Dalam analisis ini dijelaskan mengenai pengaruh pajak penghasilan terhadap tingkat pengembalian modal neto atau net rate of return suatu investasi. Diasumsikan bahwa tujuan kebijakan pemerintah adalah suatu keadaan full employment dan tabungan atau saving hanya tergantung dari tingkat tabungan saja, tidak tergantung dari tingkat pendapatan. Permintaan akan investasi tergantung produktivitas marginal suatu investasi. Semakin tinggi bunga, semakin sedikit investasi yang menguntungkan. Semakin rendah tingkat bunga, semakin banyak investasi yang menguntungkan. Maka reformasi dalam konteks investasi merujuk pada perubahan atau perbaikan dalam kebijakan, regulasi, atau sistem yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya tarik investasi. Reformasi ini dapat mencakup perubahan aturan perpajakan, perizinan, atau langkah-langkah untuk mengurangi birokrasi sehingga menciptakan lingkungan investasi yang lebih baik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menarik lebih banyak investasi ke suatu negara atau sektor. Saya Della Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pajak dalam mendorong dan menghambat investasi. Yaitu, pajak memiliki peran kristal dalam mendorong dan menghambat investasi secara positif. Kebijakan pajak yang bijaksana dapat memberikan insentif kepada investor melalui pemotongan pajak atau keringanan fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, beban pajak berlebihan atau kebijakan yang tidak jelas dapat menjadi hambatan bagi para investasi dan mengurangi daya saing dari satu negara dalam menarik modal yang diinvestasikan. Kemudian, insentif pajak sebagai sarana stimulus dalam mendorong penanaman modal bukan merupakan faktor tunggal yang mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya dengan melihat keterkaitan faktor insentif pajak terhadap ekonomi. Pembebanan perpajakan yang berpengaruh terhadap konsumsi barang, pengeluaran tenaga kerja, dan lain sebagainya. Implikasi dari tindakan tersebut antara lain yaitu untuk mendorong agar masyarakat meliputi modal dan mau menanamkan modalnya ke sektor produksi. Pemerintah memberikan pembebanan pajak penghasilan atas penghasilan yang diperolehnya dari penanaman modal yang sudah ditanamkan dia untuk investasi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pengaruh pajak terhadap investasi. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, negara-negara di dunia termasuk Indonesia berlomba-lomba untuk menarik investasi atau penanaman modal. Banyak hal yang dilakukan untuk menarik investasi, salah satunya dengan memberikan insentif pajak terhadap perusahaan yang ingin berinvestasi. Indeks pembayaran pajak dinilai dari 4 sektor utama. Yang pertama adalah prosedur pembayaran pajak, yang kedua ada waktu untuk memenuhi kewajiban pajak, yang ketiga ada persentase beban pajak, dan yang terakhir ada indeks setelah pelaporan. Insentif pajak akan mengurangi beban pajak perusahaan karena adanya pengurangan atau pemotongan tarif sehingga persentase beban pajak terhadap profit perusahaan menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu dan daerah tertentu, pemerintah Indonesia mulai mendengungkan insentif pajak bagi investor. Kinerja buruk dari administrasi pajak dan biaya kepatuhan yang tinggi bagi investor dapat mengganggu efektivitas insentif pajak. Kurangnya jaminan hukum bagi investor dan iklim investasi umum menjadi alasan untuk mengevaluasikan efektivitas insentif pajak di negara-negara berkembang.
Investasi langsung merupakan investasi yang melibatkan pihak investor secara langsung dalam operasional usaha yang dilaksanakan, sehingga dinamika usaha menyangkut kebijakan perusahaan yang ditetapkan. Tujuan yang hendak dicapai tidak lepas dari pihak yang berkepentingan, sedangkan investor tidak langsung merupakan investasi keuangan yang dilakukan di luar negeri. Jika perubahan pajak menurunkan capital stock, diasumsikan bahwa hal itu akan menimbulkan investasi. Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh perusahaan.